Tema 2, pengelolaan keuangan oleh Andrew Wommack. Nah, di tema 2 ini diberi judul Allah adalah pemberi. Nah, ini ada berapa halaman ya, lumayan. Nah, tapi saya akan baca singkat-singkat gitu ya, akan ceritakan singkat-singkat buat teman-teman semua. Nah, jadi sebelum saya banyak cerita dulu, saya mau kasih semacam pengantar dulu nih buat saudara-saudara yang sudah dengar tema 1, boleh diulang-ulang lagi. Ternyata saya juga ketika mau ngulangnya baru paham lagi gitu ya, bahwa itu yang dimaksud dia gitu ya, lebih dalam lagi. Nah, mungkin itu juga yang akan mengantarkan saya melangkah lebih lanjut dari sisi keuangan saya yang kemarin-kemarin gitu ya. Oke. Nah ya, saya mau pengantar dulu bahwa buku ini sebetulnya adalah, kalau saya lihat-lihat, bahwa petunjuk atau arahan atau secara teknis bagaimana seorang anak Tuhan bisa melangkah dalam perkara supranatural di dalam keuangan. Nah, kalau ada geser dulu ya. Kalau ada cerita-cerita tentang keuangan dari versi-versi lain, buku-buku lain, mungkin lebih dalam hal apa yang normal dilakukan bagi hukum-hukum yang ada di dunia ini gitu. Tapi kalau bicara tentang buku ini, saya mau jelasin bahwa ini memang buku tentang mukjizat keuangan. Ini mukjizat keuangan, maka jalannya harus melalui firman Tuhan dan iman kepada firman tersebut. Ya harus mempercayai. Buat Bapak Ibu atau teman-teman semua yang sudah mencoba jalan-jalan normal dan melihat bahwa saya perlu mukjizat daripada Tuhan, saya perlu terobosan yang memang datangnya daripada Tuhan. Nah, ini adalah simak ya. Kalau mau beli buku ini buku bagus sekali. Silakan aja beli. Pengelolaan keuangan di toko buku rohani ya, oleh Andrew Wommack gitu. Berapa harganya? Mungkin kalau ada yang tanya ya, berapa harganya? Biasanya saya tulis di sini harganya. Kalau ini nggak ada ya, mungkin sekitar 40 sampai 55.000 atau 56.000 ya. Nah, silakan dicek aja buku. Nah, bagi setiap Anda yang memerlukan terobosan dalam hal keuangan secara supranatural atau mukjizatnya keuangan, nah inilah waktunya menyimak. Udah capek kalah terus dalam hal keuangan, udah capek kok lama-lama kerja bukannya tambah banyak uang tapi malah kemakan inflasi nih misalnya, itu biaya tambah banyak gitu ya. Inilah waktunya kita masuk dalam hal supranatural. Wow, luar biasa ya. Allah adalah pemberi. Nah, untuk mengawali ini saya bacakan dulu kata-kata dari penulis ya, dari Andrew, apa yang dituliskan di awalnya nih. Nah, banyak orang takut kehilangan cengkeraman kuat terhadap uang mereka karena mereka berpikir Allah akan mengambilnya. Sebenarnya Allah akan memperlakukan Anda lebih baik daripada Anda memperlakukan diri Anda. Ya, jadi dia mau bilang bahwa kalau kamu mau menyerahkan kepada Tuhan, jangan mikirnya ujung-ujung ke persembahan lagi deh, bukannya. Tapi sikap hati. Ini ngomongin sikap hati atau pola pikir gitu ya, yang sesuai dengan firman Tuhan dan terbayangkan tentang apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Nah, itulah ya, Tuhan akan memperlakukan diri Anda lebih baik daripada Anda memperlakukan diri Anda sendiri. Nah, kayak gitu kata-katanya. Kenapa dia bilang gini? Karena dia ngalamin. Karena dia ngalamin hidup susah, melayani sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi nggak ngerti bahwa hidup harus sebagai pengelola keuangan Tuhan. Jadi pengelola saja, bukan sebagai sumber. Dan kedua, mengerti prinsip bahwa
Tuhan tuh pemberi, bukan pelit gitu ya, bukan pengambil gitu ya. Dia Tuhan tuh pemberi. Nah, saya bacain lagi ya. Ya, nih kata-katanya. Allah adalah El Shaddai yang mencukupkan. Kalau ada kata-kata lain boleh. Bukan El Cipo, Allah yang pelit. Ia mungkin membuat pilihan-pilihan yang berbeda daripada Anda, tetapi pasti akan memperlakukan Anda lebih baik. Mungkin pilihan-pilihan berbeda, karena jalan-jalan Tuhan tuh lebih spesial gitu ya daripada jalan-jalan manusia. Tapi pasti akan memperlakukan Anda lebih baik. Saya juga Tuhan mau diperlakukan baik juga sih, bukan cuma Anda doang, saya juga gitu ya. Gereja telah menyampaikan begitu banyak gagasan yang salah selama bertahun-tahun, sehingga orang berpikir Tuhan ingin orang Kristen hidup dalam gubuk kecil tanpa uang di saku kita. Gitu ya, gimana bisa memberkati dengan uang kalau nggak ada uang ya. Nah, saya sebelum melangkah ini, saya mau melompat dulu nih. Ada kata-kata dia di akhir bab 2 ini, saya mau melompat dulu tentang balancing. Tentang balancing yang dia mau ajarkan gitu ya, mau ceritakan gitu ya. Balancing itu apa? Maksudnya keseimbangan gitu ya, bukan gak imbang juga gitu, tapi dia kasih cerita-cerita keseimbangan. Ini saya lanjut ke hampir terakhir. Nanti saya balik lagi dalam tema Allah adalah pemberi gitu ya. Oke. Banyak orang Kristen mengakui Allah sebagai penyebab kesuksesan profesional, tetapi jauh lebih sedikit orang-orang yang menghubungkan bahwa Allah juga adalah sumber dari kesuksesan finansial. Banyak orang melihat tangan Allah dalam memberi mereka kesempatan-kesempatan profesional, tetapi kebenarannya adalah Anda tidak memiliki suatu hal pun yang tidak diberikan Allah kepada Anda. Apa yang membuat Anda masuk ke dalam kesulitan keuangan adalah gagal mengakui peran Anda sebagai seorang pengelola dari sumber-sumber Allah. Gagal mengakui peran Anda sebagai seorang pengelola dari sumber-sumber Allah. Nah, ini contoh-contohnya disebutnya. Seorang pengelola itu tahu bahwa tuannya tidak ingin hambanya jatuh ke dalam hutang dan membayar 2 atau 3 kali lebih besar dari nilai sebenarnya karena bunga. Nah, pengelola tidak melakukan pembelian karena dorongan hati mereka yang tidak sabar untuk mendapatkan mainan baru. Nah, ini tanda kutip ya, kata-katanya mainan baru, bukan rumah ya, tapi mainan baru. Mungkin terjemahannya sebetulnya itu cuma mainan aja gitu kan, bisa juga nggak dibeli gitu kan ya. Masing-masing orang punya terjemahan sendiri untuk mainannya gitu kan. Dan mereka tidak menggadaikan masa depan mereka dengan membeli barang-barang secara kredit. Nah, maksudnya apa? Dia mau bilang kalau orang mengeluarkan uang dan membeli mainan itu dengan secara kredit, mainan tuh bisa berupa apa ya? Bisa berupa barang mewah yang sebetulnya bukan kebutuhannya gitu kan. Nggak perlu amat, memang nggak harus gitu kan. Tapi harus ternyata dibeli, dan dibelinya juga dengan utang gitu, dengan kredit. Itu makanya harganya nanti yang harus dibayar harus lebih banyak tentu kan, kalau kredit ada bunganya. Nah, kalau dengan begitu berarti kan menjual masa depannya. Harusnya dia 5 tahun ke depan bisa saja tidak membayar ini itu, tapi jadi harus bayar, kerja terus harus bayar, kayak gitu maksudnya. Lanjutin lagi ya. Firman Allah penuh dengan petunjuk untuk membantu kita membuat keputusan finansial yang baik. Contohnya, firman memberitahu kita untuk menyisihkan uang dan bersiap sedia. Alasan masalah keuangan yang menghancurkan banyak orang adalah karena mereka tidak memiliki tabungan apapun. Dan seringkali alasannya karena mereka tidak menggunakan uang mereka dengan baik ya. Beberapa orang memiliki banyak uang yang masuk, tapi mereka hidup sangat dekat dengan batas itu. Sehingga kita menjadi
ketika terjadi penurunan hidup dekat dengan batas itu penurunan ekonomi sedikit saja ya. Ketika terjadi penurunan ekonomi sedikit saja, mereka masuk ke dalam bencana finansial. Nah, gitu ya. Jadi gaji sih besar, gitu, pemasukan sih besar tiap bulan, tapi cicilannya juga besar, tapi pengeluarannya juga besar. Terus waktu naik pemasukan lagi atau masuk gaji lagi, naik juga yang harus dibayarkan. Nah itu, jadi yang ditabung sedikit ketika terjadi penurunan bencana finansial. Nah itulah banyak terjadi dengan banyak orang. Yang terjadi dengan orang. Mengakui nasihat keuangan Allah akan menyelamatkan Anda dari membuat kesalahan-kesalahan itu. Tetapi Anda harus mengadopsi pola pikir seorang pengelola sebelum Anda dapat mengerti apa yang firman katakan tentang mengelola uang. Gitu ya. Jadi mengerti itu dulu bahwa harus begini, harus seimbang lah ya. Balance gitu ya. Jangan enggak balance. Nah, jadi kalau memang sudah seperti itu, ya kan perlu terobosan ya, kan perlu mujizat secara keuangan. Nah kita masuk lagi ke caranya ya. Oke, walaupun nanti kalau mujizat perilaku itu nggak berubah juga sama aja ongbo gitu ya. jangan sama aja ongbo gitu ya. Nah Allah adalah pemberi. Nah gini, dia ada kata-katanya nih. Allah langsung cerita apa kata-katanya dulu ya. Nah, dia mau cerita ini. Dia mau cerita dulu lah ya, saya ceritain. Bahwa suatu ketika ada seorang yang dia kenal, memang udah kenal dekat gitu ya, memberi Andrew ini sebuah mobil, dan mobilnya tuh nggak murah, katanya nggak murah. Mungkin kalau saya bilang mahal kali ya. Dan bagus. Dia makainya nyaman gitu ya, di dalamnya nyetirnya nyaman, maksudnya terus duduknya nyaman gitu ya, di dalamnya nyaman. Tapi ketika dia pakai mungkin ke gereja atau ke mana yang dia tahu, yang mereka tahu bahwa dia itu hamba Tuhan, ada mulai cibiran-cibiran. Masa hamba Tuhan pakainya mobilnya lebih bagus daripada kita? Uang dari mana tuh? Gitu ya. Mana lagi yang dikorupsi, mana lagi yang ditipu-tipu gitu kan. Mungkin gitu ya. Nah mungkin dia ada dapat perasaan-perasaan seperti itu, dan akhirnya dia datang lagi ke orang yang ngasih dia mobil itu. Terus dia bilang, bro, ini mobil saya balikin lah, bukannya nggak nyaman, bukannya nggak suka gitu kan, tapi perasaan gue orang pada ngomongin dah, jadi malu gitu ya. Perasaan orang pada ngomongin dah, gue jadi malu pakai ini, gue kan hamba Tuhan gitu kan. Nah ya emang juga dari mana kan, tapi karena pemberian aja. Terus orang ini dengerin dan dia bilang gini, kalau kamu nggak malu oleh tingkat kemakmuranmu, berarti Tuhan tidak benar-benar menjadi sumber ekonomimu gitu kan, tidak menjadi sumbermu, sumber penghasilanmu. Dia kaget, kalau saya nggak malu dengan tingkat kemakmuran saya, berarti Tuhan itu nggak benar-benar jadi sumber. Maksudnya gimana? Maksudnya ya saya kerja normalnya saya dapat segini uangnya, saya mengembalakan, saya mengajar firman Tuhan normal. Ya saya memang dapatnya segini, normalnya ya saya pakainya kendaraan seperti ini atau mungkin motor yang begini gitu kan. Nah, tapi kalau memang Tuhan adalah sumber, berarti kan memang bagian yang diterima menurut penilaian Tuhan. Kalau Tuhan mau memberi yang lebih banyak, ya itu urusan Tuhan. Ya memang jadi malu kita, nggak pantas harusnya pakai mobil mewah, tapi jadi pakai mobil mewah. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalau nggak malu tingkat kemakmuran, mungkin Tuhan tidak benar-benar menjadi sumbermu. Dia jadi ya udah diterima lagi mungkin.
Ya. Nah, saya lanjutin lagi ya. Dia bilang tentu saja kemakmuran ilahi berbeda dengan kekayaan yang iri hati. Ya, Allah ingin Anda memiliki barang bagus, tapi Anda tidak seharusnya mendapatkan semua itu dengan mengumpulkan uang Anda dan menggunakan semuanya untuk diri Anda sendiri. Nah, bukan ngumpulin dan pakai buat diri sendiri-sendiri, enggak. Kemakmuran itu tidak egois katanya ya. Ketika Anda memberi dan mengelola harta Anda seperti seorang pengelola uang Allah, maka Allah akan memberkati Anda. Dan berkat Allah tidak menambahkan duka cita bersama dengannya. Anda akan memiliki barang-barang yang bagus, tetapi Anda tidak bekerja keras sampai Anda sakit. Nah, itu maksudnya ya. Ketika Anda membuka tabungan Anda dan mulai mempercayai Allah, Anda akan melihat bahwa Allah bukanlah pengambil, Ia adalah Allah yang melipat gandakan. Ia tidak datang ke dalam hidup Anda untuk mengambil dari Anda. Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang Allah berkati, dan mereka semua memiliki sikap seorang pengelola. Mereka mengakui Allah sebagai sumber mereka. Nah, ceritanya gimana? Kita baca dari 1 Tawarik 29 ayat 3-5 nih ya. Ini cerita tentang Daud yang memberikan persembahan kepada Tuhan untuk persiapan membangun rumah Tuhan gitu ya. Bait Allah gitu ya. Lagipun 1 Tawarik 29 ayat 3-5. Saya bacain dulu ya supaya ada firman-nya. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Nah, Daud tahu bahwa Tuhan itu sumber dari apa yang dia miliki. Nah, karena dia tahu, dia memberikannya lagi sama Tuhan. Bukan, dia kan Daud kan dapat kekayaan itu dari hasil Tuhan memimpin dia berperang gitu kan. Orang bisa aja bilang bahwa aduh orang saya hampir mati kok berperang, terus semua berlumuran darah gitu kan. Alkitab mengatakan tangannya berlumuran darah gitu kan, karena dia harus berperang ya, nyawa jadi taruhannya. Bahkan kadang-kadang dia pura-pura gila waktu dikejar-kejar, wah penderitaan lah. Tapi dia nggak merasa bahwa itu dia dapetin semua oleh karena kemampuan dia. Dia tahu bahwa walaupun begitu, kemenangan yang ku dapatkan itu karena Tuhan yang membela saya, membela aku. Walaupun kepedihan yang aku alami, firman Tuhan katakan, mungkin perjanjian baru ya, tapi dia mungkin sudah diilhami bahwa pencobaan yang aku alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia gitu kan. Nah, jadi dia tetap kuat, dan oleh karena kemampuan dan kekuatannya itu, dia tahu bahwa semua kekayaan yang dia terima itu asalnya dari Tuhan. Toh dia dulu mengembalakan 2-3 ekor kambing domba dan akhirnya diurapi kan. Kalau sebelum itu bagaimana dia memperoleh kekayaan besar? Dan BTW berapa sih? By the way, berapa ini yang dikasih? Yang dikasih itu kalau dihitung ton gitu ya, 110 ton emas. 110 ton emas. Kalau dihitung itu 300 T. 1 tahun MBG. Nah, dibiayain semua sama dia. Gitu kan? Dia nggak merasa itu milik dia, itu milik Tuhan. Ya udah, dia bersyukur sama Tuhan, dia kasih. Nah, Allah adalah pemberi. Jadi kita mau belajar dari konsep ini bahwa apa yang kita miliki semua ini bahwa karena Tuhan sudah memberikannya, walaupun kita bekerja untuk menerimanya,
Tapi kemampuan kita bekerja itu datang daripada Tuhan. Pimpinan orang menerima kita bekerja, atau mungkin usaha-usaha yang kita lakukan, produk yang terjual, itu karena Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, dan hasil-hasil yang kita terima bukankah kita sudah menikmatinya juga. Jadi coba ingat, pikirin apa yang sudah ada sama saya semua. Apakah itu itu berarti semua daripada Tuhan. Kita kan sering nikmati tapi nggak merasa bahwa rumah ini dari Tuhan, gaji ini dari Tuhan, semua keluarga ini dari Tuhan, gitu kan? Nah, Daud nggak gitu. Daud dengan ini mau menceritakan bahwa ini semua dari Tuhan loh, gitu. Allah adalah pemberi, bukan dia yang memberi. Allah udah memberikan lebih banyak lebih dulu, dan toh dia masih punya kekayaan. Waktu dia memberikan 110 kilogram emas ini, 110 ton emas, 110 ton berarti 110.000 kilogram emas. Ada yang pernah megang 1 kilogram emas, gitu ya. Mungkin kasus-kasus baru itu yang emas ketemu, itu gak usah kita bahas ya. Itu kan kasus khusus ya, densus gitu, atau penyelidikan khusus. Kita khusus menyelidiki firman Tuhan ya, untuk membawa kita kepada kehidupan supernatural. Amin. Ya, coba kita renungin. Kesadaran Daud itu apakah menjadi kesadaran kita juga? Ya, adalah Tuhan adalah pemberi, gitu kan. Dan juga bukan cuma Daud yang memberikannya, tapi kepala-kepala suku juga rame-rame memberikan, sehingga Daud 110 ton, kepala suku itu 190 ton. Jadi dia ini juga ya, dia makmur gitu ya. Orang-orang yang bersama dia juga makmur juga, gitu kan. Bukan dia sendirian makmur. Mungkin tinggal di gang makmur itu Daud dan kepala sukunya, gitu kan. Makmur semua. Boleh itu dinamakan gang makmur gitu ya. Bukan cuma di Lubang Buaya aja gang makmur. Nah, dan kepala suku itu tahu bahwa ini semua dari Tuhan. Bukan karena kami penguasa suku, gitu kan. Kepala suku punya hak atas tanah, hak atas kekayaan, enggak. Tapi semua itu dari Tuhan. Memiliki kesadaran ini penting, bahwa semua ini dari Tuhan. Semua yang bahkan kita sudah nikmati lalu-lalu itu daripada Tuhan. Jadi kita mau dapetin konsepnya. Yang kedua, yang kedua itu ya, Allah adalah pemberi. Pertama, Tuhan adalah menjadi sumber. Kedua, yang ketiga nih yang luar biasa. Ketika Daud memberikan persembahan, nah ini saya buka ayatnya di mana ya? Oh iya, di 1 Traktor 9 ayat 10 sampai 12 gitu ya. Saya bacain ya. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah betapa Bapa kami Israel. Ya, ini Daud satu-satunya mungkin yang perjanjian lama yang memanggil Tuhan itu Bapa. Israel. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Nah, dia ngakuin dia punya Tuhan semuanya. Ini yang walaupun saya bilang saya memberi, tapi ini punya Tuhan. Punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kepayahan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segalanya. Nah, ini udah menceritakan ya pengajaran bahwa Tuhan adalah sumber. Tapi saya masuk kepada langkah selanjutnya lagi. Daud ketika memberi, dia memuji Tuhan.
Kalau anak-anak Tuhan zaman sekarang ketika dia memberi, dia meminta apa memuji. Maksudnya apa? Waktu kita memberikan, kita ingat Tuhan, berikanlah pelipat gandaan, 30, 60 sampai 100 kali lipat. Yang kita ingat itu. Kalau yang Daud ingat waktu dia memberi, dia ingatnya Tuhan, ini semuanya daripadamu. Kalau anak-anak Tuhan mungkin juga saya sering berkata seperti ini. Waktu saya memberi, saya bilang bahwa Tuhan 30, 60 kali 100 kali lipat ya Tuhan. Ya, itu nggak mengerti bahwa konsep Tuhan adalah pemberi. Yang kita kasih ke Tuhan itu cuma mengembalikan pada Tuhan lagi aja, gitu kan? Ayo, siapa waktu memberi persembahan, ya persembahan, ngomong begitu dalam hatinya. Waktu memberikan persembahan, terus dia bangga-bangga, weh, saya ngasih persembahan dong, banyak dong nih, gitu kan? Atau kasih persembahan, waktu kasih persembahan, Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Ya memang kalau ada janji-janjinya nggak apa-apa juga sih. Firman Tuhan mengatakan, beri maka kamu akan beri, nggak apa-apa juga. Tapi di ayat ini untuk menuju jalan kepada supranatural, waktu datang memberi persembahan, bergembira. Kenapa? Ini daripada Tuhan loh. Wah, kalau kayak gitu kan Tuhan sendiri yang nggak enak. Waktu kita memberi sedikit, Tuhan sendiri yang enak. Wah, berarti saya ngasih anakku ini sedikit dong gitu kan. Nah, kalau kita ngasih banyak gitu kan, baru Tuhan, wah itu kan karena gue yang ngasih, kata Tuhan gitu kan. Iya, emang Tuhan kayak Tuhan yang ngasih. Wah, tapi kau baik ya, balikin. Yaudah tambah banyak aja lah. Nah, kan bisa gitu konsepnya. Walaupun itu nggak ada pembahasan sih, harus kita mikirin Tuhan memberi lebih banyak lagi pada tahap ini ya, dalam tema 2. Ayo memberi, tapi konsepnya ini kan punya Tuhan, dan kita memuji atas Tuhan yang sudah memberikan lebih dahulu kepada kita. Ini loh artinya, kan? Saya juga dapat pahayan lagi. Oh ya gitu ya, kalau lagi memberikan persembahan, gitu ya. Nah, 1 Taurik 29 16 17 ini lebih dalam lagi. Dia bilang, ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri. Nah yaudah, berulang-ulang kali firman Tuhan. Dan punyamulah segalanya. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Tuhan itu penguji hati. Aku tahu bahwa engkau adalah penguji hati. Luar biasa ya. Ya. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Ini yang Daud katakan. Jadi walaupun dia berperang, walaupun dia sempat yang pura-pura gila, walaupun dia pernah dikejar-kejar, walaupun dia mungkin pernah kehilangan, walaupun dia mungkin pernah jatuh dalam dosa, atau ya banyak hal yang terjadi. Jadi walaupun dia pernah mempertaruhkan imannya dengan melawan Goliat, ya dikejar-kejar Saul juga, tapi dia mau bilang, gue ikhlas Tuhan. Dia ringan ngomong ikhlas 110 triliun, ringan. Dia nggak dibahas sih di sini apakah dia mempunyai lebih banyak daripada sisanya, itu lebih banyak daripada apa yang dibeli, nggak dibahas memang. Cuma dia bilang aku ikhlas. Kita nggak usah hitung-hitung kekayaannya dia dulu lah sementara ini, tapi kita hitung apa yang terjadi, perjalanan dia bersama Tuhan untuk mendapatkan semua harta itu. Kan darah dan air mata. Tapi dia bilang, tapi gue tulus ikhlas Tuhan. Tuh luar biasa. Kita perlu ngomong gitu juga waktu persembahan ya. Tuhan, tapi gue tulus ikhlas. Itu jadi berbeda ya. Mulai dari minggu ini kita persembahan sama Tuhan dengan kata-kata yang beda. Memuji Tuhan dan tulus ikhlas. Memuji Tuhan sambil nginget ini semua dari Tuhan nih. Dapat kerjaan dari Tuhan, dapat penghasilan dari Tuhan, dapat ini semua dari Tuhan. Dan gue walaupun ya
mungkin kita bilang berdarah-darah sih ngejar targetnya gitu kan. Banting tulang sih kerjanya. Tapi ini dari Tuhan. Kita cuma banting tulang gitu kan. Daud udah berhadapan dengan maut, tapi dia bilang aku tulus ikhlas. Wah, keren banget ini memang. Ini buku ini keren banget. Belilah. Saya nggak jual ya. Tapi ini keren banget. Beli supaya apa nanti ya nggak, biar nanti banyaklah kita baca lagi, renungin firman Tuhannya, bertekun dalam pengajaran para rasul ya. Kalau di firman Tuhan dulu ya, itu kalau boleh dibilang ya bertekunlah dalam pengajaran. Oke. Nah, sikap pengelola itu mengakui bahwa Allah adalah sumber. Nah, saya bacain dulu ya, bernyambung ya. Nah, alasan orang-orang begitu tertekan tentang uang adalah karena mereka berpikir bahwa mereka yang mengendalikan keuangan mereka. Orang-orang cenderung berpikir mereka bertanggung jawab atas semua faktor yang membawa kepada kemakmuran dan uang yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Nah, ini kan sering sebagian besar daripada kita, bahkan saya juga begitu gitu kan, bahwa ini tanggung jawab saya untuk menghasilkan uang untuk keluarga saya. Sayalah yang salah kalau saya kurang-kurang. Nah, begitu. Makanya susah. Makanya jadi tertekan, ya kan? Jadi marah-marah sama keluarga, minta mulu, jadi begitu. Padahal kan kalau kita ngerti bahwa Tuhan tuh sayang sama kita, Tuhan tuh sumber kita, Tuhan juga mengerti lah. Sama seperti Tuhan mengerti Abraham bahwa ternak itu banyak banget. Di tema 1 ya, bahwa Tuhan tuh ngerti bahwa Abraham tuh perlu air yang banyak untuk ternak-ternak yang banyak dan keluarganya. Kalau mati kelaparan di gurun bagaimana? Tuhan ngerti. Kau bertanggung jawab atas keluargamu. Tuhan ngerti. Dan jangan stres, kata Tuhan. Memandang kepada Kristus, bahwa Kristuslah yang mempunyai sumber. Kita cuma pengelola. Kalau nggak ada kan kita tinggal ngomong sama Tuhan nggak ada nih, gitu kan. Tuhan yang punya perusahaan gitu ya, mungkin ya dia yang akan memasukkan sumber-sumbernya. Oh ada nih, kayak gitu ya. Mereka khawatir akan kehilangan pekerjaan mereka atau mengalami penurunan dalam ekonomi karena mereka melihat diri mereka sebagai sumber penyedia mereka. Melihat diri Anda sebagai sumber berkat dalam hidup Anda menaruh banyak tekanan pada Anda untuk mengendalikan keadaan-keadaan yang sebenarnya melampaui kendali Anda. Salah satu manfaat melihat diri Anda sebagai seorang pengelola adalah kedamaian pikiran dan rasa aman. Nah, gitu. Kalau tahu bahwa saya itu cuma pengelola gitu kan, ya ini kurang nih, ya nggak apa-apa, kita kelola aja. Maksudnya pengelola tuh gitu kan, ya udah, kalau memang uangnya sekecil ini kelola saja, jangan jadi pengeluarannya lebih banyak. Kita harus ngerti, oh berarti Tuhan percayakan segini, ya harus dikelola. Makanya ibu-ibu rumah tangga harus pinter-pinter. Karena apa? Kalau mengelola yang sedikit untuk bertahan hidup, untuk sekolah, beli beras, bayar listrik, dan apalagi semua kan berarti harus pinter banget tuh dengan uang yang sedikit. Kalau nggak pinter, hancur dah semua. Ayo ibu-ibu muda belajar daripada ibu-ibu zaman dulu. Walaupun belanja bisa menyisihkan uang dari belanja, bisa tuh punya tabungan kalau dadakan kebutuhan. Nah, kok jadi pengajaran sendiri? Ini kan cerita dari buku aja ya.
Melihat diri Anda sebagai seorang pengelola membuat kedamaian pikiran dan rasa aman gitu ya. Jadi kontrakan belum nih, sebentar lagi utang belum, ya nggak apa-apa, jangan jadi stres, ya udah mengadu saja sama Tuhan dan menunggu hikmat dari Tuhan bekerja. Percaya Tuhan tolong, toh selama ini juga Tuhan tolong, pasti Tuhan akan tolong lagi. Suatu ketika saya lagi ngobrol sama anak bimbingan saya lewat telepon. Aduh, kalau saya boleh bilang, Hen, mungkin gue salah keputusan nih. Kalau Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku kan. Ya kalau domba ini kan nggak bakal kekurangan kalau dia melihat Tuhan terus sebagai jalannya dituntun kemana. Cuma kan aku udah melakukan kesalahan dengan tidak melihat Tuhan sebagai gembala dan akhirnya lari ke jalannya sendiri. Ya pasti kekurangan lah. Tapi kata-kata dia gini, tapi kan Tuhan cari gembalanya yang tersesat. Jangan khawatir. Apakah engkau sedang pernah atau telah memutuskan hal-hal yang salah pada waktu yang lalu dalam hal keuangan? Kata-katanya itu, jangan khawatir. Memang kamu salah, tapi Tuhan itu care, peduli sama kita. Dia nggak mau kita terhilang, dia cari. Itu firman Tuhannya ada, dia cari, dia bawa lagi. Dan dibawa supaya digebukin, enggak. Supaya dirawat, supaya disayang, supaya dikasih rumput padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Walaupun kita salah, Tuhan nyari kita kok. Tapi kalau udah ditangkep, jangan lari lagi. Oke? Jangan buat keputusan yang salah lagi dalam hal keuangan. Keren banget. Gitu kan? Ketika Anda mengetahui bahwa Allah adalah sumber Anda tidak khawatir tentang keadaan-keadaan jasmani. Bukan berarti nggak ngurusin jasmani ya, ngurusin. Tapi jangan khawatir, karena kekhawatiran itu nggak akan menambahkan solusi apapun. Jika Allah dapat membuat Abraham makmur dan memberi makanan ternak-ternaknya, ini yang tadi saya ceritakan. Ya, bahkan semua rambut di kepala aja Tuhan hitung, Matius 10 ayat 30. Dan Tuhan memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, bukan menurut keadaan ekonomi. Filipi 4 ayat 19. Allahku kan memenuhi semua kebutuhan menurut kekayaan dan kemurahannya, bukan menurut kondisi ekonomi perang dunia sekarang, bukan ya. Bukan, tapi menurut kekayaan Tuhan. Tuh ajaib Tuhan kita. Oke. Terkadang sulit untuk melihat melampaui tantangan jasmani. Oh, dia diakui nih, balancing nih, diajarin. Terkadang sulit untuk melihat melampaui tantangan jasmani atau natural yang Anda hadapi dan melihat ke alam roh. Tetapi Anda dapat melakukannya dengan mentalitas seorang pengelola. Oh, gitu. Sulit memang. Tagihan, makan, minum. Tapi Tuhan pelihara kan katanya. Tapi ya janji atau bayaran ini, bayaran itu, arisan ini, arisan itu gitu kan. Permintaan ini, permintaan itu. Sulit memang. Tapi dia bilang gini. Tetapi Anda dapat melakukannya dengan mentalitas seorang pengelola. Pengelola ya udah, yang ada segini, nggak usah pusing, nggak usah stres, dikelola aja. Gimana caranya? Nah itu yang mesti berdoa. Gimana caranya? Gimana caranya ngelola yang sebegini? Ya hal-hal utama lah harus dijalankan. Ini mungkin tambahan dari saya. Hal utama ya udah, makan hari ini makan, jangan nggak makan, gitu kan. Hari ini ada ongkos untuk bekerja, jangan nggak kerja. Gitu, hal-hal utama. Yang lain-lain ya mungkin meminta pengertian dulu lah untuk tunggakan itu, nggak apa-apa juga, gitu kan. Tuh. Ya listrik harus bayar, kalau nggak diputus gitu kan. Ya itu dulu gitu kan.
Air kalau nggak bayar diputus airnya, berarti minta air ke orang atau mandi di tempat-tempat pelayanan umum yang memperbolehkan. Ya, dulu di India ada tuh klip-klip seperti klip ya, bukan atau film, bukan berarti benar juga. Oke. Setiap kita perlu melihat penghasilan kita sebagai sesuatu Allah percayakan pada kita, dan kemudian bertanya kepada diri sendiri apa yang Allah ingin untuk kita lakukan dengannya. Mengetahui bahwa penghasilan Anda sebenarnya adalah uang Allah membuat Anda menanggapi keuangan dengan sebuah sikap sama sekali berbeda, dan sikap Anda terhadap uang sebenarnya lebih penting daripada apa yang Anda lakukan dengannya. Oh gitu, sikap kita terhadap uang itu lebih penting daripada apa yang dilakukan dengan uang itu. Mesti perenungan lebih dalam nih untuk kata-kata itu ya. Ya, ini dia ceritaan. Oh, ini maksudnya di ayat Mazmur 50 ayat 7 sampai 14. Saya bacain dulu ya firman Tuhannya. Sabar ya. Nanti kalau udah capek tutup aja dulu YouTube-nya, nanti lanjutin lagi kan bisa ya. Di menit keberapa nih? Gitu. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allahmu, bukan karena korban sembilanmu aku menghukum engkau. No, bukan karena korban sembilan aku menghukum. Bukan korban bakaranmu tetap ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Wah, ini untungnya Daud udah ngakuin duluan sebelum orang Israel tuh ngaku-ngaku bahwa ini memberikan persembahan karena punyaku. Akhirnya Tuhan yang ngakuin punyaku itu, kata Tuhan. Ngaku-ngaku. Waduh, berat ya. Untung selamat tuh Daud udah duluan ngakuin bahwa ini punyamu Tuhan. Enakan gitu ya daripada dimarahin sama Tuhan ya. Ditegur maksudnya di sini. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, aku tidak usah katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Jadi ada nazar juga, tapi kita nggak bahas itu. Ini Tuhan mau ceritain bahwa bangsa Israel tuh ngasih, tapi dengan sikap hati yang nggak bener. Nah, Tuhan nggak mau ngasih korban, ngatup sembelihan atau korban bakaran. Tuhan nggak mau kayak gitu. Karena apa? Bagi dia, ya emang Tuhan nggak makan sih gitu ya. Kalau kita lihat dia perlu makan apa gitu ya. Kalau makan habis kali semua. Nah, bagi dia ini tuh korban itu adalah mau mengingatkan kepada bangsa Israel tentang pengorbanan Kristus. Jadi menganggap sembarang pengorbanan, ya nanti nggak ingat lagi tentang pengorbanan Kristus yang akan dikorbankan di masa yang mendatang gitu ya. Ini kalau ini bicara Mazmur kan perjanjian lama. Nah, kalau nggak ingat-ingat terus lama-lama lupa, akhirnya ya begitulah orang-orang Farisi itu menyalibkan Tuhan Yesus. Ya karena apa? Nggak ingat bahwa sikap hati yang benar, tulus, bersyukur di hadapan Tuhan, mengakui bahwa ini adalah datangnya daripada Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi saya, dan mulai baru mengerti dalam perkara rohani bahwa ini tuh sebetulnya gambaran akan pengorbanan Kristus nantinya kelak. Luar biasa. Makanya Tuhan kesel gitu. Tuhan nggak suka dengan korban itu. Nah, ya, itu gambaran. Allah tidak membutuhkan uang Anda, sama halnya Ia tidak membutuhkan korban-korban perjanjian lama itu. Nih kata-katanya. Tujuan dari persepuluhan adalah untuk Anda belajar mengakui Allah sebagai sumber semua uang Anda. Mengatakan bahwa Anda percaya Allah adalah sumber Anda adalah satu hal, tetapi untuk membuktikannya adalah hal yang omdo memang bisa, tapi buktiinnya itu yang lebih penting.
cara Anda membuktikan kepada diri Anda gitu ya. Jadi bukti itu bukan buat Tuhan. Oh Tuhan gue buktiin, bukan. Tuhan gak mau itu. Itu adalah bukti untuk membuktikan diri kita, bukan Allah. Bahwa Anda percaya Allah adalah sumber Anda, adalah dengan memberi sebagian daripada Anda hasilkan kepada Dia. Jadi ini bukti buat diri sendiri, untuk memberikan diri sendiri, untuk berbicara kepada diri sendiri bahwa saya tuh mengandalkan Tuhan. Itu loh. Saya tuh percaya sama Tuhan. Orang yang tidak benar-benar melihat Allah sebagai sumber mereka akan menolak memberikan sebagian dari yang mereka miliki. Mereka akan berpikir saya memerlukan uang itu, tetapi membalikan sebagian dari apa yang Allah telah berikan kepada Anda tidaklah menjadi masalah ketika Anda melihat Allah sebagai sumber. Nggak ada masalah. Tuhan itu sumber. Ya kalau kasih, ya Tuhan tahu nih, ini cukup apa enggak gitu kan. Ya kalau nggak cukup, ya kan Dia sumber, Dia bakal ngasih lagi. Uang akan sulit datang ketika Anda menganggap diri Anda sebagai penyedianya. Nah itu, ini kan perkara supranatural. Ini buku supranatural loh dalam hal keuangan. Ini kata-kata uang akan sulit datang ketika Anda menganggap diri Anda sebagai penyedianya. Jadi kalau kita mau supranatural, kita harus punya konsep ya. Kalau nggak ada, percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan. Kita bekerja, percaya bahwa Tuhan memberkati pekerjaan kita. Pasti Tuhan kasih jalan lah, gitu ya. Uang mengingatkan Anda untuk betapa kerasnya Anda harus bekerja hanya untuk bertahan hidup, dan memberikannya akan membuat Anda semakin jauh dari sasaran terpenuhinya semua kebutuhan Anda. Nah itu. Jadi waktu ini kan kebutuhan saya, waktu kita memberi jadi kurang dong buat saya, maksud gitu. Nanti kurang buat yang lain. Itu semua akan benar jika Allah bukan sumber Anda. Dalam ekonomi Allah, nah ini maksudnya supranatural nih. Dalam ekonomi Allah, Anda bergerak lebih dekat ke arah sasaran Anda dengan memberi diri pada dengan memegang erat, dengan memberi daripada dengan memegang erat segala sesuatu yang Anda miliki gitu kan. Itu lebih dekat kita memberi daripada kita pegang erat-erat, wah nggak ada gunanya. Suatu ketika saya pernah gitu ya kuliah, saya ngelihat ada orang minta-minta waktu naik angkot gitu kan. Saya tergerak untuk memberikannya. Saya rogoh kantong saya ada uang kira 2.000-an gitu, saya kasih. Nah, waktu kuliah ini turunlah minta-minta itu dari angkot karena dia memang di pangkalan aja kan. Waktu itu T19 lah ya di Pinang Ranti. Ada wanita yang melihat saya juga, dia terkesan dengan itu mungkin ya. Waktu saya jalan terus mau turun di kampus gitu ya, saya rogoh-rogoh kantong, ternyata dompet saya ketinggalan dong. Dompet saya ketinggalan. Saya diberi kesan untuk memberi 2.000 gitu kan. Nah tapi kan 2.000 ini nggak cukup juga buat ongkos zaman dulu kalau saya punya itu. Tapi karena Tuhan memberikannya, Tuhan lebih tahu. Ada orang yang di situ mungkin agama kedar gitu, agama lain gitu ya, maksudnya dia melihat dia juga punya hati yang sama dan untuk memberi mungkin ya. Tapi saya melakukannya, dan dia waktu melihat itu, waktu saya mau turun, saya kesusahan, dia tergerak, udah tenang aja, saya yang memberikan. Oh terima kasih ibu makasih ya. Saya udah bilang makasih waktu itu, tapi saya bilang makasih lagi bahwa memang jalan-jalannya Tuhan tuh luar biasa. Jadi kalau saya pegang itu uang, saya gak mau ngasih 2.000. Wah sengsara kali ya, turun gak punya uang, lempar pergi gitu kan. Kalau dulu, sekarang dulu gak ada Jack Linko yang gratisan, tap gitu. Kalau dulu ya begitulah kelakuannya. Kalau gak punya uang, atau kalau yang benar ya maaf paling diomel-omelin, dicaci maki ya mak itu driver ya. Ya, terus ada lagi suatu kesaksian. Waktu itu saya datang ke sebuah seminar Bapak almarhum ya, sudah meninggal, Petrus Agung. Dalam sesi 3 hari atau apa, saya datang hari ke-2 dan ketiganya. Dia bilang siapkan persembahan. Nah, saya semangat tuh memberikan persembahan. Tapi kata Tuhan, ya dalam hati kita terbesar, kasih 10.000.
Tuhan, saya mau ngasih semuanya di dompet. Saya nggak mikirin tuh bahwa harus bayar parkir pulangnya gitu. Saya nggak pikirin. Ya mungkin ini bicara tentang bahwa kalau pengelola keuangan tuh ya ngikutin arahan Tuhan. Kata Tuhan udah 10.000. Tuhan masa 10.000? Saya mau berdoa nih supaya Tuhan memberkati saya. Saya udah lulus kuliah. Tuhan bawa saya kemana nih? Kerja setelah ini. Berkati saya. Waktu saya memberikan, ya udah saya kasih. Tapi kan cuma 10.000 Tuhan. Zaman dulu 10.000 juga ya nggak banyak-banyak juga gitu kan. Itu kira-kira ada lebih dari 16 tahun yang lalu. Ya 10.000 tetap aja nggak banyak juga kok, 16 tahun yang lalu. Nah, waktu saya beri, saya didoakan. Nah, tapi saya masih semangat tuh, orang lain didoakan lagi, saya terdorong lagi untuk didoakan lagi. Jadi siapa yang mau didoakan, saya kesempatan maju juga. Nah pas pada keadaan itu, ya saya udah nggak memberi lagi karena 10.000 saya udah kasih. Ada sih uang di dompet tapi saya nggak kasih juga. Nah, saya maju, terus waktu maju, nah ini harus ngeliatnya fokus ya, kalau nggak gini nggak fokus ya. Saya maju, di samping saya ada orang kokoh gitu ya, kokoh ngasih, Pak, surat ini Pak, surat tanah. Itu ada kiosnya atau rukonya kalau nggak salah, saya dengar waktu itu dikasih. Oh gitu ya. Ya dia terima aja karena bukan buat dia pada saat itu persembahannya, buat pelayanan yang lain. Dia terima, dia sebagai penyalur saja. Dan saya di sampingnya ditanyain, kamu mau apa? Doakan saya Pak, saya sudah lulus kuliah, Tuhan mau bawa saya kemana, arah saya kemana aja saya mau Tuhan tunjukkan. Luar biasa. Saya didoakan, saya pulang dengan semangat gitu kan. Ternyata saya dapat pengumuman bahwa saya lulus calon pegawai negeri sipil. Wah, 10.000 loh pada saat itu. Tapi saya mengikuti, saya cuma pengelola. Tapi waktu saya ngikutin arahan Tuhan, 10.000 loh. 10.000 loh Tuhan kasih. Sekarang berlipat-lipat kebahagiaannya waktu saya ngikutin itu. Dari gak punya ongkos, dari kerja pas-pasan gitu ya. Wah, ada satu lagi nih kalau saya boleh cerita lagi. Ya gak apa-apa lah ya, kan teman-teman bisa pause dulu kapan boleh denger lagi cerita. Ya, saya cerita lagi nih. Oh iya, saya pulangnya bersama teman-teman, memang sama teman saya nih boncengan. Ternyata teman saya juga semangat memberikan. Saya berharap dia punya uang lah sisanya. Ternyata dia nggak punya uang, dia kasih semua gitu kan uangnya pada saat itu. Tapi saya nggak kasih, saya cuma kasih 10.000. Ternyata di dompet saya ada sisa untuk uang parkir. Kalau nggak, sama-sama kami bengong berdua nggak punya parkir, bayar parkir. Ya itu satu cerita lah ya di Parda tuh. Nah ketika berlanjut saya bekerja, gaji saya ya adalah gajian gitu kan, tapi baru calon pegawai. Saya udah berumur, saya sudah punya tunangan. Pada itu saya mau menikah, uang saya di saldo cuma ada 1,5 juta pada waktu itu tahun 2011. Nggak banyak juga itu 2010-11. Saya nggak punya banyak uang. Saya punya uang cuma 1,5 juta. Terus saya sudah berapa tahun ya bertunangan itu ya, bisa 3 tahun. Dan pada saat itu tahun 2011 rencananya tahun berikutnya kakak saya mau menikah. Umur saya pada saat itu 31 tahun. Di tahun berikutnya 2012 kakak saya mau menikah. Ya pada umumnya jangan satu keluarga itu adik kakak menikah minum dulu kali ya, 1 tahun 2 kali. Ya bijaksana juga ya, mungkin karena keuangan kami terbatas dan juga repot ngurusinnya menikah secara adat itu kan. Nah saya cuma punya uang 1,5 juta.
Saya udah berpikir, ya udahlah Tuhan, saya umur 31, saya udah mulai hopeless gitu ya. Udah mulai nggak mengejar lagi untuk menikah buru-buru. Berarti kan umur 31 kelewat, umur 32 kelewat pasti kan, karena kakak saya nikah duluan. Ya karena kakak gitu kan nikah duluan. 32 berarti nanti saya akan menikah paling cepat di umur 33. Tapi Tuhan perhatiin itu loh, waktu saya tidur di kamar, saya terbangunkan dan Tuhan bicara, kamu mau nikah nggak? Saya di situ terharu sekali, saya sampai nangis. Saya bilang bahwa mau Tuhan, tapi saya nggak punya apa-apa. Kamu punya, itu ada 1,5 juta kan? Nah, iya Tuhan. Dia tahu betul rekening saya gitu kan. Akhirnya bilang, ya udah kasih uang 1 juta ke mamamu. 1 juta untuk apa? Untuk melamar itu tunanganmu. Ya udah, 1 juta saya kasih ke mama saya. Mungkin dulu itu bisa lah untuk beli pinahan gitu ya. Ya dulu diirit-irit lah ya dulu gimana caranya tuh sama mama saya. Makanya belajarlah kepada orang tua zaman dulu yang bisa mengelola uang gitu ya. Uang 1 juta saya kasih. Terus habis itu sisa 500.000. Udah besok malamnya saya datang lagi berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih kemana nih 500.000? Terus kata Tuhan, kasih ke gereja. 1 juta habis, 500 kasih ke gereja minggunya. Udah kasih, udah selesai. Buang uang sinamot belum ada. Buat buat gedung nggak ada, semua nggak ada semuanya, benar-benar nol. Tapi udah kerja, benar-benar nol. Nah ketika itu Tuhan buka jalan gitu ya. Buka jalan dengan apa ya? Ya pinjaman yang bisa dipinjam dengan SK pegawai gitu kan. Tapi itu pun pada akhirnya jadi ringan untuk nyicilnya gitu kan. Bukan sesuatu yang berat gitu kan. Bahagia nikah kawinnya jadi gitu kan. Acara adatnya juga jadi, semuanya jadi. Saya cuma jadi pengelola di hadapan Tuhan, dan Tuhan sumbernya. Dan ketika membaca buku ini dan membagikan pada saudara, saya diingatkan lagi, itu fakta, itu mujizat dari Tuhan. Walaupun caranya begini-gini sepertinya normal gitu kan. Tapi kalau nggak begitu nggak bisa karena kita jadi pengelola dan Tuhan sumbernya. Tadi soal balancing tadi saya udah cerita, keseimbangan, bahwa kita harus bisa mengelola uang. Walaupun begitu bukan berarti kita nggak punya tabungan gitu kan, tapi bukan juga dengan ketakutan, bukan juga dengan gaji besar tapi pengelolaan besar, bukan begitu ya. Harus diurus dengan baik karena kita pengelola keuangan dan Tuhanlah yang punya itu, Tuhanlah sumbernya. Ini ada kalimat penutup saya bacain di tema 2 ini. 2 langkah paling penting menuju kemakmuran adalah dengan menyadari bahwa Allah adalah sumber Anda. Nah, dari kesaksian tadi benar ya, Allah ada sumber Anda, dan membangun pola pikir seorang pengelola. Benar ya, saya cuma pengelola yang mau kawin saya gitu, tapi itu kan mempersatukan. Tapi kan firman Tuhan yang mempersatukan. Oh, berarti dia merestui gitu ya. Allah adalah sumber, Anda akan membangun pola pikir seorang pengelola. Sekali Anda melakukan kedua hal itu, firman Allah membuat Anda makmur. Itu juga melenyapkan tekanan dan kekhawatiran yang berhubungan dengan keuangan. Karena itu bukan uang Anda. Anda tidak harus takut. Allah akan mengambilnya dari Anda jika Anda melonggarkan genggaman uang Anda. Allah adalah pribadi yang melipat gandakan, bukan mengurangi. Faktanya adalah menjadi seorang pengelola menaruh segalanya ke dalam sudut pandang yang benar dan memampukan Anda untuk menerima berkat yang lebih besar dari Allah. Anda akan diberkati dan Anda akan menjadi berkat yang lebih besar bagi orang lain. Kemuliaan buat Tuhan. Ada ayat-ayat yang saya lewatin, 1 Timotius 6 ayat 9-10, tapi teman-teman baca aja ya. Ada juga 1 Korintus 4 ayat 7, itu baca aja.
tema 2 selesai. Ada, kalau saya baca ada beberapa, jika tidak malu terhadap tingkat kemakmuranmu, maka Allah tidak benar-benar menjadi sumbermu. Itu yang pertama. Allah adalah pemberi. Nah, kita bisa lihat dari cerita Daud tadi bahwa Daud memberikan karena Allah adalah pemberi. Ketiga, waktu memberi memuji Tuhan. Daud waktu memberi dia memuji Tuhan. Saya sambil ngeliat catatan ya, maaf tidak ngeliat kamera. Keempat, memberi dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kelima, sikap pengelola dan Allah adalah sumber. Keenam, Allah tidak memerlukan persembahan, namun sikap hati yang benar, karena korban persembahan adalah gambaran tentang pengorbanan Kristus. Wah nih, terbata-bata. Nih sekarang jam, rekam dari jam 1 nih, jam 1.17 ya, pagi. Gak ada bola juga setelah ini. Tuhan yang memberi kekuatan untuk meraih kemakmuran. Nah, Tuhan yang memberi kekuatan. Jadi waktu kita makmur, Tuhan yang memberi kekuatan itu. Jadi bukan hasil usaha kita. Yang terakhir, 2 langkah penting. Allah adalah sumber dan membangun pola pikir kita tuh pengelola. Saya dulu pernah mengalaminya, saya mau mengalaminya lagi dan terus mengalaminya. Anda perlu mengalami dan semakin mengalaminya. Semangat untuk mukjizat keuangan. Nah, mungkin kata-kata gampang di bahasa Indonesia gitu ya. Next kita akan bahas tema 3, hal yang lebih besar. Hal-hal yang lebih besar. Tema 3 lebih banyak menarik lagi, lebih banyak pengajaran, lebih banyak dalam lagi. So tetap semangat sebagai murid Kristus untuk memperkaya diri dengan firman Tuhan, karena itulah yang membuat kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Benar maksudnya apa? Benar jalannya karena firman Tuhan. Oke. God bless, sampai ketemu lagi.